Alkisah, pada zaman dahulu tinggallah seorang tukang pandai bernama Eyang Kriyokusumo. Tukang pandai adalah orang yang membuat perabotan atau peralatan tani yang bahannya dari logam besi, umpamanya cangkul, ganco, parang, kapak, dan lain sebagainya. Dalam dunia pandai ada yang namanya panjak, lalu ada pula yang namanya empu. Kalau panjak suatu misal setara dengan kuli, dan kalau empu setara dengan tukang. Jadi yang dinamakan empu adalah orang yang sudah profesional, dan yang dinamakan panjak orang yang masih atau pembantunya empu. Paham? Karena Eyang Kriyokusumo ini adalah orang yang sudah profesional dalam dunia pandai, maka diberi gelar empu. Tentunya Anda seringkali mendengar gelar empu, umpamanya empu tantular, empu prapanca, empu gandring, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang yang bergelar empu, orang itu sudah paham sekali dalam pembuatan peralatan yang terbuat dari besi, suatu misal keris, tumbak, pedang, dan lain sebagainya. Tentunya yang namanya tukang pandai itu pun dari dulu hingga sekarang pastilah ada kastanya. Suatu misal, kalau tukang pandai itu kelasnya bikin pacul, bikin gancu, bikin arit, dan pecok, ya pemesannya adalah dari kalangan orang-orang petani atau orang-orang pedesaan. Tetapi kalau tukang pandai itu karyanya bikin keris, bikin tumbak, atau bikin senjata-senjata, yang pasti pelanggannya adalah golongan orang-orang yang punya jabatan. Paham? Begitu pula di zaman sekarang, yang namanya tukang pandai itu pun ada kastanya. Umpamanya kalau tukang pandai atau empu kecil-kecilan, ya umpamanya nyambung gancu potol, bikin pacul, nyambung dan ngelas pacul potol, atau porok sepeda yang buntung, seperti itulah. Tetapi kalau tukang pandai itu sudah kelas atas, ya pesanannya tidak hanya gancu potol, tidak hanya pacul potol, tetapi ya bikin bodi-bodi mobil-mobil, bikin bodi-bodi peralatan berat, dan lain sebagainya. Tempat ini berada di tengah hutan bersebelahan dengan sebuah kampung terpencil namanya Kampung Mundu, ikut wilayah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Inilah yang disebut tempat wisata Kayangan Api. Di tempat ini disebut wisata Kayangan Api karena uniknya ada sebuah sumur atau semacam lubang. Anehnya dari lubang tersebut yang keluar bukanlah air melainkan api. Adapun sumur atau lubang tersebut berdiameter kurang lebih 7 meter. Karena dari sumur yang berdiameter sekitar 7 meter tersebut yang keluar bukanlah air yang sejuk melainkan kobaran api, maka lubang itu akhirnya diredam dengan bebatuan seperti pada gambar agar tidak lebih menakutkan dan tidak lebih mengkhawatirkan. Karena yang namanya pekerjaan atau profesi sebagai tukang pandai tidak lepas dari yang namanya api, maka ini adalah suatu yang tepat atau momen yang sangat bagus bagi Eyang Kriyokusumo untuk berprofesi sebagai tukang pandai atau pembuatan perabotan seperti keris, tumbak, dan lain sebagainya, terutama peralatan-peralatan perang atau peralatan-peralatan yang biasanya digunakan oleh kerajaan. Jadi inilah bukti jejak peninggalan sejarah sosok seorang tukang pandai zaman dahulu bernama Eyang Kriyokusumo, dengan adanya beberapa peralatan pandai dan satu lagi yaitu tempat semedi Eyang Kriyokusumo. Mengenai narasi cerita lengkap tentang sejarah Eyang Kriyokusumo yang ada di tempat ini, admin tidak bisa bercerita lengkap dari bonggol sampai pucuk. Yang jelas kita bercerita sepintas lalu saja. Karena kalau nanti admin menceritakan itu ngawur bawur, maka hanya sekedar menjadikan dipaido orang banyak. Paham? Sekarang kita lanjut apa saja yang unik dan aneh di tempat ini. Di antaranya adalah banyu blakutuk. Air ini menyerupai air mendidih tetapi tidak panas, dan baunya mirip sekali dengan bau belerang. Jadi baunya kurang begitu sedap, seperti bau apa ya, limbah gitu.
Berbagai macam orang atau berbagai orang meyakini kalau air ini bisa mengobati penyakit kulit dan lain sebagainya. Tetapi semua itu entahlah, tergantung masing-masing. Jadi para wisatawan yang datang ke sini seringkali meyakini bahwa air ini bisa mengobati berbagai penyakit. Ada yang mengambilnya untuk mandi, ada yang mengambilnya untuk basuh, minum. Terus di sebelah kolam ini memang ada sebuah semacam toilet. Nah, jadi bagi yang ingin mengambil air ini untuk mandi dan lain sebagainya, diciduk pakai ember, terus dibawa ke dalam toilet seperti orang mandi lah. Karena kalau mandi di tempat terbuka juga tidak etis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mereview atau mengamati dua jenis pohon yang berbeda. Namun pohon itu setelah besar batangnya bisa menjadi satu. Adapun lokasi atau tempatnya berada di Desa Mundu, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Yang satunya adalah berupa pohon serut. Lalu yang satunya berupa pohon yang saya sendiri belum tahu namanya. Mungkin Anda tahu atau mengenali pohon tersebut. Adapun daunnya seperti ini. Nah, ini adalah daun pohon yang saya tidak bisa menyebutkan namanya, pohon apa ya. Bagi Anda yang tahu, silahkan Anda tulis di kolom komentar, ini daun pohon apa. Adapun daun ini batangnya itu, yang doyong itu, nah. Terus yang satunya, daunnya seperti ini. Kalau daun ini kita tahu ini daun pohon serut. Mungkin pohon serut itu jenis dan ragamnya itu berbeda-beda. Lalu uniknya kedua pohon ini batangnya menyatu. Yang satu adalah ini ya, kita amati, kita zoom ke atas. Terus menyatu dengan pohon yang lain. Nah, menyatu dengan pohon yang meluntir itu ya. Pohon yang meluntir itu adalah ini. Ini pohon serut. Ini daunnya. Nah, jadi kebacut ya. Nah, kita amati lagi seperti itu. Terus sekarang kita lihat lagi dari dimensi sebelah. Nah, jelas kan? Nah, itu pohon serutnya itu yang dibungkus semacam kain putih itu pohon serut. Terus pohon yang saya sendiri tidak tahu namanya ini juga dibungkus dengan kain putih. Pohon yang tidak saya kenali ini pun tidak ada buahnya. Jadi susah untuk mengenali, namanya pun pohon apa saya juga tidak tahu. Fenomena pohon yang unik ini berada di kawasan wisata Kayangan Api di desa mana tadi, Mundu, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Ini gambar ini dari selatan tempat wisata. Nah, di sini sudah lahan tumpang tanam penduduk desa Mundu.
Ini ada padi gogo. Ada anak-anak perempuan sedang berwisata ke tempat ini, ya. Wisatawan dari mana, Dek? Dari Ngasem. Nah, ini ada muda-mudi sedang berwisata. Ini juga dari Ngasem, ya? Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke tempat sumber api yang dimaksud tadi.